Bapak Ibu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Miss Christine. Saya dari unit sekolah. Saya mengajar 20 tahun di Sekolah Mahanaim yang English program. Mungkin kalau beberapa belum kenal ya. Yang sudah kenal ya puji Tuhan. Nah, sore ini Shalom semuanya, mohon tenang. Ya. Bagian saya adalah bagaimana mengatasi kesepian. Wah, ini kok kayaknya topiknya jauh sekali ya. Yang pertama tadi mengalahkan dunia. Yang selanjutnya bagaimana menjadi supranatural. Lah ini kalau bahasa Jawanya tiba-tiba jeglek ke arah kesepian. Nah, Bapak dan Ibu, saya percaya apapun menu yang Tuhan hidangkan kepada kita, itu suatu hari pasti perlu. Karena Tuhan sedang memperlengkapi pasukannya. Amin. Puji Tuhan kalau Bapak dan Ibu nggak ngalami ini. Bu, walah bu sudah umur gocap bu, sudah umur 60-70, buru-buru ngurusin kesepian. Cucu saya sudah saklosin, sudah ndak sempet mikirin kesepian. Bapak dan Ibu kalau mau tahu ya, di Alkitab itu tidak ada tokoh yang imun, tidak ada tokoh yang hampir tidak kena ini. Hampir semuanya kena, tapi masalahnya mereka menang atau tidak. Amin. Ini adalah salah satu musuh yang paling berbahaya bagi jiwa kita di semua umur. Cuman tidak semua orang mengenali ini, tidak semua orang ngurusi ini, dan tidak semua orang mau sembuh dari sini. Ada buku yang judulnya God's General, kalau Bapak Ibu tahu, tulisan Pastor Robert Liardon, ada versi 1, 2, 3. Hampir semua tokoh-tokoh revival pada hari itu, hampir semuanya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi sebagian dari antara mereka, beberapa terhenti karena yang namanya roh kesepian ini. Mereka merasa sendiri, mereka merasa tidak ada yang mendukung, mereka merasa tidak ada yang mengerti, mereka merasa bahwa tidak ada satupun orang yang ada di pihak mereka. Dan satu persatu mulai mundur, dan satu persatu mulai berhenti, dan satu persatu mereka mulai menanggalkan jubahnya. Dan ini adalah roh yang bisa mencengkeram dan membunuh hampir 2/3 penduduk bumi. Ini adalah salah satu dari bentuk roh kesakitan. Ya, mohon dimengerti Bapak dan Ibu, saya tidak sedang berkata yang negatif. 2/3 dari rumah sakit jiwa yang ada di Amerika, ini di Amerika loh, tidak di Indonesia ya, jauh lah kiranya ya. Itu penghuninya adalah para pria. Ini di Amerika, tidak di Jabodetabek, tidak di 38 provinsi. Amin. Ya, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak terjadi karena kita sudah dalam tudung ilahi. Amin. Kita sudah masuk dalam perjanjian. Kita sudah dijamin dengan 7 jaminan. Tapi ini berbahaya kalau kita tidak belajar mewaspadai. Kalau ternyata mengalami ini, Tuhan punya jalan keluar. Amin. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar ya. Ya Allah, 15 menit. Yuk lanjut Pak, sudah gigi 4 aja terus sudah. Nah, kesepian itu apa definisinya? Kesepian itu apa? Perasaan tidak nyaman ya. Sedih atau kosong yang dialami seseorang ketika mereka merasa tidak memiliki hubungan sosial yang memadai atau tidak merasa terhubung dengan orang lain. Di tengah kerumunan seperti ini, hati bisa sepi nyenyet kalau bahasa Jawanya. Karena apa? Di tengah orang sebanyak ini, hati bisa kosong. Karena di dalam tidak ada siapa-siapa, tidak terhubung dengan siapapun. Ruangan hatinya kosong. Dan masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu kecuali diri kita sendiri. Betul tidak? Kecuali kita jujur dengan diri kita sendiri. Bahkan di tempat yang banyak masyarakat seperti yang saya ada gambar sebelah, loneliness is not the absence of people, but the absence of connection. Kesepian itu bukan berarti tidak ada orang. Ini kan orangnya banyak, tapi karena di dalam tidak ada hubungan. Mungkin hubungan dengan Tuhan tidak ada. Mungkin juga tidak ada orang terdekat dalam hidup kita. Bersyukur kalau Bapak Ibu punya keluarga yang punya hubungan yang dekat. Amin. Keluarga yang hangat. Suami istri tidak tentu loh mereka saling punya ikatan batin. Kadang suami melakukan apa, istri melakukan apa, masing-masing dengan dunianya.
Secara jasmani mereka bersama-sama, di dalam mereka jalan sendiri-sendiri. Dan seringkali loneliness atau kesepian itu menyelip lewat ruang kosong yang namanya jarak batin. Apa? Itulah sebabnya mengapa seseorang memiliki seseorang itu perlu. Terlebih di atas semuanya kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan Tuhan iya, dengan manusia iya. Kalau Bapak Ibu baca slogan yang di depan, love God, love people. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi manusia. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita juga punya hubungan dengan manusia. Itu akan membuat hidup kita komplit, utuh, penuh. Ruangan hati kita ini banyak isinya, banyak ruang-ruangnya. Ada tempat untuk Tuhan, ada tempat untuk keluarga, ada tempat untuk sahabat, ada tempat untuk orang terdekat, ada tempat untuk teman-teman, ada tempat untuk murid dan semuanya. Yang kalau itu tidak terisi, maka muncul ruang kosong. Itu yang membahayakan. Yang tahu itu kita sendiri, jujur dengan diri kita sendiri. Coba dirasakan. Coba Bapak Ibu mulai rasa, mulai pikir-pikir, aku ada ini enggak ya? Bu, anak autis bisa kesepian enggak? Enggak, karena mereka memang karena satu dan lain hal mereka tidak punya organ untuk itu. Bagian otaknya ada yang tidak berfungsi, ada yang speed delay-nya terbatas, ada yang delay terbatas perasaannya, terganggu dan tidak, istilahnya undeveloped well, tidak berkembang dengan baik. Itu sebabnya mereka tidak terlalu punya banyak perasaan yang berwarna-warni seperti kita. Mereka linier ya. Nah, kesepian dapat disebabkan oleh faktor apa saja? Bisa karena kehilangan orang yang dicintai. Ya, waktu Daud kehilangan anak yang sangat dicintai, Absalom, dia menangis, dia meratap. Waktu Daud kehilangan Yonatan, dia menangis, dia meratap. Cintamu lebih apa? Lebih hebat daripada seorang cinta perempuan. Dia punya sahabat yang dekat dan dia kehilangan itu. Nyenyet tiba-tiba di dalamnya. Tapi itu tidak berlangsung dengan lama. Dan dia menuliskan semuanya dengan penuh kejujuran di Alkitab kalau Bapak dan Ibu baca. Belum selesai ya, kembali. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Seringkali kita ini punya banyak hal untuk kita ceritakan, betul enggak? Tapi kita bingung mau cerita ke siapa. Tidak ada tempat untuk bercerita, bingung, akhirnya diempet sendiri, disimpan sendiri. Akhirnya apa? Itu membuat kita jadi orang yang banyak rame di sini, tapi di sini tidak keluar apa-apa. Itu juga bisa menyebabkan kesepian. Aku tidak punya siapa-siapa buat cerita loh. Nowhere to run istilahnya. Suami tidak cerita kadang sibuk dunianya kemana. Istri tidak cerita kadang ceritanya kemana. Tidak nyambung, tidak nyaman. Mending tak simpen sendiri. Teman belum tentu bisa dipercaya. Itu yang membuat seseorang merasa sendiri. Yang kedua, perasaan tidak diterima atau tidak dihargai. Manusia itu kebutuhannya adalah to love and to be loved. Untuk mencintai dan dicintai. Bapak dan Ibu, sebuah kenikmatan dan kebahagiaan kalau kita bisa mencintai seseorang. Dan lebih berbahagia ketika kita dicintai. Itu dua kebutuhan jiwa yang kalau satu saja kosong bisa menyebabkan kita tidak seimbang. Saudara bisa baca di Alkitab beberapa tokoh jatuh, pemimpin jatuh karena satu, mereka kesepian. Bukan karena kurang urapan, bukan karena mereka tidak kudus, itu ya mungkin bisa. Tapi salah satunya mereka kadang merasa apa? Sendiri. Ya, perasaan tidak diterima dan tidak dihargai. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan begitu banyak hal dan melakukan banyak pengorbanan, tetapi domba-dombanya tidak ada yang menghargai. Bahkan seringkali mengkhianati. Bukan hanya marah, gondok saudara. Dan di sini rasanya Tuhan yang saya lakukan seolah-olah sia-sia. Ini bisa menimbulkan kesepian ya. Lanjut. Daud orang yang paling jujur, dia orang yang dalam segala hal, entah dia susah, entah dia senang, entah hatinya gundah gulana, dia berkata, aku seperti binatang. Itu pun ditulis di Alkitab. Dan salah satu yang diceritakan adalah di Mazmur 25 ayat 16. Aku tertindas dan kesepian. Dia sebatang kara, sendiri. Dia ada banyak orang di kiri kanannya, tapi di dalam dia sendiri. Bahasa Jawanya sepi nyenyet. Dan ini yang menyerang dia. Berpalinglah kepadaku ya Tuhan, tunjukkan belas kasihan kepadaku. Tahu ujungnya larinya kepada siapa? Tuhan. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah dia mengakui bahwa dia apa? Kesepian. Orang seperti Daud loh, dia tidak kebal dengan ini. Dia mengalami ini.
dia merasakan ini, tapi dia jujur dengan hal ini. Ini yang membedakan. Ya, orang menang atau kalah ditentukan oleh pilihan yang dia buat. Dia mau telan ini sendiri, atau dia bawa ke hadapan Tuhan, atau kepada seseorang yang mungkin bisa menolong, menyembuhkan, supaya apa? Sehat kembali secara jiwa. Selanjutnya, dia sekali lagi menulis di Mazmur 102 ayat 6. Aku kesepian seperti burung hantu hidup di padang gurun, seperti burung hantu tinggal di antara reruntuhan. Coba bayangkan betapa negatifnya situasi ini, betul enggak? Betapa enggak enaknya latar belakang situasi ini. Dan inilah perasaan yang muncul dalam hati Daud pada waktu itu. Toh itu pun dia ceritakan di hadapan Tuhan. Toh untuk soal ini pun dia jujur di hadapan Tuhan. Dia tidak menyangkal, enggak. Ketika perasaan itu dinamai dan diberi nama, istilahnya you name it, saudara menamai, itu akan memudahkan kita untuk tahu, I have this problem. Tuhan, aku bermasalah di sini. Tolong saya. Kalau Bapak Ibu ke dokter, pasti dokter nanya, Ibu sakit apa? Mungkin enggak Ibu jawab, enggak apa-apa kok dok, saya enggak sakit. Lah Ibu kesini ngapain gitu? Ibu sakit demam ya? Enggak. Ini perut sakit? Enggak juga. Pusing-pusing? Enggak. Ya kalau saya dokternya bilang gendeng ini orang ini, ya pulang, mau ngapain kamu kesini? Betul enggak? Dengan seorang dokter kita jujur, apalagi dengan Tuhan. Tuhan butuh dari pihak kita apa? Kejujuran. What do you feel? Tell him. Yang saudara rasakan, ceritakan ke Tuhan. Tuhan hanya butuh itu kok. Lah Tuhan kan sudah tahu dia Tuhan. Sebelum aku mengucapkan sesuatu perkataan, dia sudah mengetahui. Betul. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan mengingini kejujuran kita. Amin. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau punya anak senakal apapun ya, serusak apapun, begitu anak itu jujur ngakui, Papa aku tadi mecahin gelas, yang muncul belas kasihan atau hukuman. Lo sudah ngaku kok, masa mau dihukum ya? Yang membuat saya cenderung punya kebohongan adalah ketika papa saya militer ya. Setiap kali saya ngakuin sesuatu, malah saya diajar. Ya milih bohong aja kalau gitu biar selamat ya. Kenapa? Karena tidak ada penerimaan. Hukumnya hanyalah salah benar, itu aja. Hukum kejujuran tidak dihargai. Tidak boleh salah. Kalau benar ya sudah, itu yang seharusnya. Kalau salah, sikat. Nah, itu hukum militer akan membuat kita tidak mengerti yang namanya kasih karunia. Bersyukur kita punya Tuhan yang penuh kasih karunia. Ya, pembicara hari ini namanya Christine Karunia. Puji Tuhan ya. Buat Tuhan ya. Lanjut. Ada seorang raja yang ada seorang nabi yang bernama siapa? Elia. Orang ini pun juga begitu. Once in our lifetime, kadang sekali dalam hidup kita itu punya perasaan ini. Saya tunjukkan ini bukan untuk membenarkan ya. Itu aja begitu kesepian, jadi aku boleh. Enggak. Ini saya tunjukkan supaya untuk mengingatkan bahwa gini, ya manusia tuh memang wajar kalau punya ini. Tapi kita enggak di sini terus. Tuhan ada untuk memberikan jalan keluar. Itu yang membedakan. 5 menit. Ya, oke. Elia berkata kepada rakyat itu, hanya siapa? Aku, seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada berapa? 450 orang banyaknya. 1 banding 450. Piye rasane coba? Piye jal? Ini kalau bahasa Jawa. Ini ndak enak saudara. Ya, semua sudah punya suami. 450 orang temanmu sudah punya suami, sudah punya istri. Kamu tok yang masih single. Enak ndak? Contoh ya. Ini perasaan sendiri ini nyiksa loh. Saya kok jadi aneh ya, ndak enak begini ya, ndak nyaman. Yang lain begini, saya begini. Kok aku dewean ya, saya sendirian. Nah perasaan ini yang seringkali menjadi pintu gerbang. Orang bunuh diri bukan karena pengen mati saudara. Beberapa karena ingin berhenti merasakan sakit. Kesepian itu menyakitkan. Dan ini membunuh banyak orang. Selebritis, orang-orang kaya, mereka kenapa sih sampai mereka overdosis, adiktif, sampai mereka mengkonsumsi obat bius dan semua obat-obatan? Bukan karena mereka ingin mati, enggak. Kadang mereka ingin berhenti dari rasa kesepian. Hanya karena itu. Dan itu bisa membunuh. Mereka enggak punya Tuhan. Kita punya Tuhan, the Savior of my soul. Tuhan yang menyelamatkan
jiwaku. Ya, amin. Lanjut. 2 Timotius 4 ayat 16, saudara tahu yang namanya Paulus, dia pun mengalami hal yang sama. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini pada waktu Paulus berhadapan dengan sidang. Dia mau disidang karena dia melakukan penginjilan di daerah mana ya? Waktu penginjilan waktu itu. Dan tidak ada advokat, tidak ada rekan, tidak ada teman pelayanan yang mendampinginya. Sampai hal ini pun ditulis. Itu artinya apa? Ini menyakitkan dan ini penting. Dia merasakan ini sebagai bagian dari apa? Memikul salib Tuhan untuk penginjilan, untuk apa? Injil keselamatan. Dan dia mengakuinya, tidak ada yang sama aku. Aku sendirian, semua meninggalkan aku. They forsake me, dia bilang. Mereka meninggalkan, abandon me, menterlantarkan aku. Dan dia menuliskan ini. Bapak Ibu mulai scan dirimu sendiri, mulai self-diagnose, coba perhatikan dirimu sendiri. Minta Roh Kudus, adakah momen-momen atau titik-titik tertentu dalam hidupmu yang engkau punya kecenderungan untuk merasa ke sana. Di youth, tadi saya ceritakan, saya ini punya latar belakang yang hampir digugurkan oleh dokter. Kenapa? Karena ibu saya hamil saya di usia tua. Dan dokter mengatakan ini tidak bisa diteruskan. Kalau dilahirkan nanti anaknya mati atau cacat, atau ibunya mati, atau dua-duanya juga mati. Ayah saya mendatangi dokter itu dengan membawa pistol. Dia bilang, kalau anak saya mati, kamu mati juga. Istri saya mati, kamu tak tembak sekalian. Dokternya takut. Oke Pak, ampun. Mulai 3 bulan ibu kehamilan saya, ibu saya masuk rumah sakit, rawat inap saya sampai saya lahir umur 9 bulan waktu itu. Tapi tiap hari ibu saya disuntik obat penguat janin. Kalau enggak bayinya rontok, janinnya rontok. Dan janin itu sekarang berdiri di hadapan bapak dan ibu sekarang. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena a journey called grace, mana bisa. Itu yang membedakan. Tapi akhirnya muncul sebuah kecenderungan di hati saya. Saya ini orangnya cenderung gampang sepi nyenyet dulu. Karena apa? Ada ukiran jiwa waktu itu. Saya harus mengenali itu, saya harus mewaspadai itu. Dan kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Lanjut. Nah, yang pertama makanya kita harus kenali siapa musuhmu. Pahami apa yang kamu rasakan. Ini apa ya? Kok aku mulai kayak gini ya? Ini kayaknya aku udah mulai nggak bener nih. Kalau bahasa Jawanya udah mulai sumeng nih, udah nggak bener nih rasanya nih. Ini aku udah mulai emosi nih. Kenapa nih? Kenali dulu emosimu apa, penyebabnya apa. Dan yang kedua, akui itu bahwa yes, that's what I feel. Jujur di hadapan Tuhan itu salah satu kunci Bapak dan Ibu sembuh. Selanjutnya datang ke Tuhan. Untuk itulah Tuhan mati di kayu salib dengan darahnya, dan dia berkata it is finished semuanya. Malu, aib sendiri, kesepian, kematian yang paling menyakitkan dan yang paling membawa aib adalah kematian di kayu salib. Ditelanjangi dan kematian dari orang-orang terkutuk, Alkitab berkata. Tapi Yesus sudah menanggungnya semua, sehingga pada akhirnya dia berkata it is finished, dan itu yang dia lakukan buat kita. Amin Bapak dan Ibu. Time out. Oke. Terakhir Mas, habis ini makan apa ya? Apakah ini yang terakhir? Nah, ceritakan di hadapan Tuhan. Alkitab berkata 2 kali, ceritakan. Bawa di hadapan Tuhan. Jangan malu, jangan merasa aku wis tuwek kok, aku kesepian. Saudara, Tuhan tidak memandang usia. Di hadapan Tuhan anak tetap anak. Amin. Sampai kapanpun kita ini ya anak, dan dia adalah Bapak. Maka adalah wajar kalau kita menceritakan segala sesuatu, anything, di hadapan Tuhan. Aku akan menceritakan kepadanya tentang masalahku. Masalahmu apa? Ceritakan. Aku menceritakan padanya tentang kesulitanku. Kesulitanmu apa? Ceritakan. 2 kali ditulis. Ini yang kita lakukan, sederhana, betul ya? Ini closing atau sudah? Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang apa? Saudara tidak ditolak, tapi bukan berarti saudara mau tinggal di sana terus. Enggak, ya. If you feel that, hadapi bahwa di hadapan Tuhan, Tuhan memberi solusi. Amin. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Bilang yang penting akhirnya. 1, 2, 3, katakan yang penting akhirnya. Akhirnya ketika kita memiliki Tuhan Yesus, Tuhan di pihak kita, akhirnya adalah
bahagia. Kata yang asli ini adalah shalom. Artinya apa? Roh, jiwa, tubuh sempurna. Amin. Bapak Ibu diberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya.